Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matius Putra. Di apa kabar? Saya harap kita semua sehat dan semua disertai oleh Yang Maha Kuasa tentunya ya. Jadi sahabat Wisdom, saya minggu ini merasa bersyukur ya melihat bagaimana tentang putusan hakim yaitu mengenai Verdi Sambo dan istrinya serta ajudannya. Dan memang ini video direkam, ini sedang sidang tentang Baradae ya, belum selesai. Namun saya cukup puas oleh karena kemarin saya sudah lihat bagaimana betapa beraninya ini hakim pengadilan negeri dan berani memutuskan tentang putusan mati terhadap ini katanya pertama kali ya yang ditetapkan untuk peradilan ini, mana Jakarta Selatan ya kalau tidak salah ya. Oke. Nah, hal yang sangat menarik bukan masalah kita merasa kesal dan atas kebencian ya karena terhadap Verdi Sambo dan geng ini ya, meskipun di dalam sidang kita lihat mereka itu memang berbelit-belit dan bertahan di dalam kebohongannya ya. Uh, Namun satu hal yang saya kagum, jadi kita harus ini layak dapat pujian, yaitu hakim ini ya. Jadi hakim ini betul-betul baru kali ini saya melihat begitu berani ya, dengan jujur dan berani menyatakan kebenaran dalam putusannya sebagaimana yang memenuhi hati nurani masyarakat Indonesia. Mungkin banyak hakim yang jujur, tapi belum tentu berani. Oleh karena ini orang dihadapi bukan orang sembarangan ya. Dan kita tahu katanya bahkan Menko Polkam pun membuat statement-statement, ada gerakan-gerakan di bawah tanah yang mencoba untuk uh, mengubah putusan daripada hakim ini. Tetapi kita melihat bahwa hakim ini tetap dengan tegas ya. Dan kita baru melihat kali ini betul-betul bagaimana hakim mewakili Tuhan ya untuk menyatakan keadilannya. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik kalau kita melihat kasus ini dari awal ya. Kita lihat bagaimana betul-betul Tuhan itu tidak tidur dan Tuhan itu tidak buta terhadap keadilan. Manusia boleh mereka-reka ya kejahatan, tapi Tuhan yang akan membongkarnya. Dan kita lihat bagaimana dari awal ya tentang kematian almarhum Yosua itu, kalau bukan Tuhan yang bekerja, tentu ini masalah ini hilang begitu saja, kejahatan ini hilang begitu saja. Ya, oleh sebab itu kok bisa ya? Oleh karena adat ya dari keluarga almarhum ini sehingga harus dibongkar, harus di apa? Harus dibuat ini lagi ya untuk dilihat oleh orang tua katanya ya. Ini harus wajib dilihat oleh seorang ibu atau ya atau mama yang mengandungnya baru boleh dikuburkan. Nah, di situ Tuhan membongkar kan satu persatu. Kemudian kita juga melihat bagaimana orang tua daripada keluarga almarhum Yosua ini juga sangat takut akan Tuhan. Dan kemudian juga ini pengacaranya yang juga luar biasa dan mereka semua rata-rata orang yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan, terutama kalau kita lihat Kamarudin ini ya. Dia selalu dalam segala kasus saya melihat beliau selalu mengandalkan Tuhan. Nah, sehingga ada wisdom yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi itu sangat penting ya. Jadi apapun yang kita kerjakan kalau kita bersandar dan melibatkan Tuhan dalam rancangan dan kegiatan kita, saya percaya Tuhan yang hidup itu pasti akan menolong kita. Nah, ini luar biasa kembali kepada pengadilan ini. Jadi saya sendiri pertama bersyukur kepada Tuhan dan saya betul-betul melihat bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu tidak cuek atau tidak buta terhadap ketidakadilan. Ya. Kemudian kita melihat kedua adalah saya patut sekali lagi saya berterima kasih kepada hakim
pengadilan negeri yang telah memutuskan untuk putusan Sambo dan gengnya ya, yang merekayasa kejahatan ini, dan semoga tentu kita doakan mereka bertobat ya. Secara jujur memang saya tidak mengharapkan kematian berkah hukuman mati, dan saya juga berharap mungkin nanti di di tingkat banding itu ya dia boleh dihukum seumur atau seumur hidup ya daripada mati. Memang kita tidak ada hak ya untuk membunuh manusia karena itu adalah ciptaan Tuhan ya. Tetapi tentu hakim tidak salah memutuskan ini oleh karena undang-undangnya seperti itu ya. Dan kita akan berdoa dan kita harap mereka ini Ferdi Sambo, Putri, kemudian yang kelihatan bohong sekali itu memang kita lihat yang ini ya, PC ini kan dengan gengnya ya, selain Baradae itu kan. Jadi maka dihukum cukup berat mereka ini, dan kita harap mereka ini dengan peristiwa ini mereka mendapat hikmat dan mereka merenung, mereka tentu boleh bertobat ya dan kembali minta ampun sama Tuhan, dan semoga mereka bisa melanjutkan kegiatan dan hidup mereka dengan hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya, hidup di dalam kebenaran dan tidak menindas orang begitu ya. Jadi oke teman-teman, kenapa saya melihat pengadilan ini yang paling saya puji untuk saat, karena saya belum menemukan ada hakim selain jujur dan berani ya, ini komplit. Dan kemudian selama ini yang saya lihat, selain tidak jujur dan juga tidak berani, kadang-kadang putusan yang dibuat itu bahkan karena hanya berdasarkan suka dan tidak suka, hanya berdasarkan segolongan dan tidak segolongan. Kadang-kadang kita melihat kasus yang boleh kita anggap sama itu bisa menjatuhkan hukuman yang antara langit dan bumi ya, putusan yang dari hakim keluarkan antara langit dan bumi ya, oleh karena yang satu pihak mungkin segolongan dengan dia dan satu pihak mungkin bukan golongan dia, sehingga kita melihat bagaimana putusan itu membuat ketimpangan di dalam diskriminasi ya yang luar biasa gitu. Oke, dan ternyata kita bersyukur ya masih ada hakim yang jujur, baik, dan berani tentu. Kalau jujur, baik, tidak berani juga ketemu kasus-kasus besar tidak berdaya dia ya. Tetapi kali ini kita bersyukur ternyata Tuhan masih menunjukkan ada hakim-hakim yang punya integritas yang tinggi, yang betul-betul takut akan Tuhan, kita melihat ya, sehingga dia betul-betul menyatakan keadilan ya, sebagaimana yang kita harapkan untuk masyarakat Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga juga mengikuti peristiwa ini. Oke, baik teman-teman, oleh sebab itu mari dalam hidup ini sebaiknya kita ya terus bersandar kepada Tuhan agar kita betul-betul memperlakukan orang lain dan dengan seadil-adilnya, dengan mengikuti keadilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita rugikan orang, menindas orang oleh karena kita memiliki kekuatan tertentu ya. Ini sangat tidak diharapkan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan membongkarnya. Oke. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha adil ya, dan Tuhan yang hidup dan tidak tidur. Oke, jadi oleh sebab itu setiap tindakan kita, kejahatan kita itu pasti ada konsekuensinya dan pasti dibalas oleh Tuhan. Oke, semoga ini bisa memberi hikmat kita untuk minggu ini. Salam wisdom buat kita semua.